Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membahas tentang cara menanam biji lotus teman-teman, atau menyemai biji lotus. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan bagikan. Nah, sekarang kita bahas tentang biji dulu teman-teman. Jadi ada biji lotus hardy, ada juga biji lotus tropikal. Jadi yang hitam ini adalah yang berhasil dibuahi, sedangkan yang warna hijau adalah biji lotus yang gagal. Dia tidak bisa ditanam dan tidak akan tumbuh, teman-teman. Jadi teman-teman sudah tahu mana yang bisa ditumbuhkan dan mana yang tidak bisa ditumbuhkan. Nah, sekarang kita ke biji yang tidak berhasil sama sekali teman-teman. Jadi ini adalah biji yang sama sekali tidak berhasil dibuahi dan tidak akan tumbuh. Cuma ini bisa dijadikan hiasan. Banyak di luar sana mereka mengecatnya teman-teman. Sedangkan ini adalah biji lotus yang tidak bisa tumbuh sama sekali teman-teman. Jadi banyak jenis lotus yang tidak bisa memiliki biji. Contohnya seperti Changming Lip dan banyak lagi yang tidak bisa menghasilkan biji teman-teman. Jadi hati-hati dalam membeli biji lotus. Sekarang tentang biji yang bagus untuk ditanam dan yang tidak bagus untuk ditanam teman-teman. Ini teman-teman perhatikan. Ya, kita putar-putar, ini bijinya bagus teman-teman. Jadi dia tidak terdapat bagian yang peot ataupun bagian yang ke dalam teman-teman. Dia rata dan agak ke dalam sedikit. Itu adalah biji yang tidak bagus untuk disemai. Nah, contohnya seperti ini. Ini dia teman-teman bisa lihat. Dia ada bagian seperti ini. Ini jangan disemai karena akan menghabiskan waktu teman-teman. Juga tanaman ini jika berhasil ditumbuhkan, dia akan sangat lemah dan susah sekali untuk berbunga. Jadi jangan pilih biji yang seperti ini teman-teman. Pilih biji yang seperti pertama kali, dia mulus dan sehat. Jadi ini adalah pilihan biji yang pertama. Lalu yang kedua kita akan lihat. Lalu teman-teman siapkan air dan masukkan biji ke dalam air. Teman-teman lihat ada yang mengapung dan ada yang tenggelam. Jika biji yang mengapung jangan teman-teman semai atau jangan teman-teman tanam lagi, karena itu biji yang tidak bagus, akan menghabiskan waktu. Jadi teman-teman pilih yang tenggelam dan yang mengapung jangan ditanam, karena akan menghabiskan waktu dan susah untuk berbunga teman-teman. Sekarang jika teman-teman ingin menyemai langsung, ini bisa teman-teman. Tetapi teman-teman itu pakai yang cangkangnya masih muda tetapi bijinya sudah hitam, atau yang cangkangnya sudah hitam tetapi belum lama. Itu bisa langsung untuk disemai. Teman-teman tinggal masukkan ke air. Jadi dia bisa cepat tumbuh ya teman-teman. Tidak perlu digerus lagi cangkangnya, karena ini masih lembek cangkangnya teman-teman. Dia masih, daya serap airnya itu masih tinggi. Air bisa menembus cepat ke dalam dan dia bisa cepat tumbuh. Sedangkan yang sudah lama itu cangkangnya sangat keras teman-teman. Dia sangat susah ditembus oleh air, sehingga kalau tidak digerus itu dibiarkan saja, dia akan membusuk dan tidak tumbuh. Jika yang sudah lama ya teman-teman. Jika yang masih baru itu bisa tumbuh tanpa digerus. Jadi ini perlu diperhatikan. Jika teman-teman ingin cepat tanpa menggurus, itu harus pakai yang biji masih muda, atau yang baru dipanen dan yang baru dipetik.
Nah, jika biji tua, teman-teman harus menggerusnya seperti ini sampai nampak sedikit putih. Jadi posisi gerusnya itu terserah teman-teman, bisa di bagian bawah maupun bisa di bagian atas maupun di bagian samping teman-teman. Intinya hanya agar air bisa menembus ke dalam dan melembekkan cangkang sehingga tunas bisa cepat tumbuh teman-teman. Jika sudah digerus, teman-teman tinggal masukkan ke air. Tapi saran saya masukkan ke air yang hangat teman-teman. Ya kalau teman-teman ada waktu, teman-teman bisa tambahkan air hangat sehari 2 kali supaya tunasnya itu cepat tumbuh dan juga tidak ada bakteri teman-teman. Jadi lotus itu sangat menyukai tempat yang hangat dan air yang hangat untuk tunasnya cepat tumbuh teman-teman. Nah, setelah beberapa hari lotus akan muncul tunas dan seterusnya akan seperti ini teman-teman. Jadi dia akan terus tumbuh, teman-teman tinggal mengganti air sehari 2 kali, ganti dengan air hangat. Kalau tidak bisa sehari sekali, lalu tempatkan di tempat yang terkena sinar matahari minimal 4 jam teman-teman. Ganti air supaya sehat dan cepat tumbuh. Lalu tunggu hingga muncul 4-5 daun koin, baru teman-teman tanam ke dalam tanah. Jadi ingat, ini harus terkena sinar matahari teman-teman. Lalu setelah 4-5 daun koin, teman-teman sudah bisa menanamnya. Ini adalah daun koin teman-teman. Sengaja tidak saya tanam karena saya ingin menunjukkan cara kerjanya di dalam tanah. Ini adalah runner atau yang disebut dengan pelari teman-teman. Jadi setelah 5 daun dia mulai memunculkan runnernya, pelarinya itu untuk memunculkan lagi daun yang baru. Nah ini dari posisi ini dia akan bergerak, lalu munculkan daun baru. Lalu dia bergerak lagi dan memunculkan lagi daun yang baru. Seterusnya seperti itu teman-teman. Jadi gunakan tanah yang bagus agar runner itu dapat bergerak dengan baik. Ya kita lihat ini posisi berhentinya runner itu di sini teman-teman. Seperti ini dia memunculkan daun baru dan akar baru. Jadi hati-hati memberikan pupuk agar tidak terkena runnernya. Karena kalau terkena runnernya itu akan terpisah teman-teman. Ketika terpisah, maka jika hidup itu akan menjadi 2 bagian. Ketika 2 bagian itu lotus sudah sangat susah untuk berbunga. Karena dia akan saling menyerap nutrisi, berebut nutrisi yang membuat salah satu itu menjadi lemah atau terkadang dua-duanya menjadi lemah teman-teman. Jadi ini perlu diperhatikan agar lotus dapat tumbuh dengan sehat. Lalu saya akan tunjukkan cara menanamnya teman-teman. Jadi tanahnya itu tidak boleh diisi terlalu penuh atau terlampau banyak. Cukup diisi separuh teman-teman, seperti ini. Cukup separuh atau di bawah separuh juga boleh. Yang penting jangan di atas separuh. Itu tidak boleh teman-teman, karena nanti umbi akan terus muncul, pelari akan muncul, itu bisa memenuhkan pot dan tanaman bisa kekurangan air dan kurang sehat. Jadi cukup separuh ya teman-teman. Nah, saya ini menggunakan pot ini hanya sebagai contoh supaya gampang untuk dilihat teman-teman. Gunakan tanah yang lembut tapi mengikat. Ini adalah yang terbaik untuk lotus. Karena lembut itu runner dapat berjalan dengan cepat sehingga cepat berbunga. Mengikat itu supaya tanah dapat mengikat nutrisi dengan baik, karena lotus adalah pemakan berat teman-teman. Dia setelah daun berdiri itu dia harus
diberikan pupuk nutrisi lengkap 2 minggu sekali supaya dia dapat berbunga. Jadi harus diperhatikan kalau mau berbunga. Sekarang teman-teman buat sedikit lubang di tanah untuk memasukkan biji lotus yang masih menempel pada tanaman lotus itu, teman-teman. Jadi masukkan, tutup kembali dengan tanah. Jadi kalau dari biji itu teman-teman nanamnya itu di tengah ya teman-teman, di tengah, bukan di samping. Nanti dia akan bergerak sendiri runnernya. Lalu kalau sudah terlanjur ada runner, teman-teman harus menyusun runnernya itu di bagian pinggir ya. Karena ini sesuai dengan karakter lotus, dia akan berjalan di bagian pinggir dan mengelilingi pot. Lakukan dengan lembut supaya runnernya tidak patah. Dan susun, lalu teman-teman tutupi dengan tanah sedikit saja. Tidak perlu banyak. Hanya menutupi agar runnernya tidak nampak. Seperti ini kira-kira. Dan ketika lotus sudah memunculkan umbi, itu nanti bagian pinggirnya akan penuh, dia akan menuju ke bagian tengah teman-teman. Jadi ketika dia ke bagian tengah itu harus hati-hati untuk memberikan pupuk. Jangan sampai terlampau dekat dengan pupuk umbinya supaya tanaman tetap sehat dan tidak merusak umbi dan runnernya itu teman-teman. Lalu setelah selesai teman-teman tunggu sampai ada daun udara baru berikan pupuk. Jangan terburu-buru teman-teman. Jadi harap diperhatikan supaya tanaman itu dapat tumbuh dengan baik dan berbunga. Nah, yang terakhir teman-teman tambahkan air sampai penuh. Kalau sempat alirkan air setiap hari secara perlahan supaya air keluar dan mengurangi lumut teman-teman. Supaya tanaman lebih sehat dan lebih cepat tumbuh. Oke teman-teman. Terima kasih, semoga semuanya sukses, sehat, dan bahagia selalu.